adalah pintu daripada sholat itu sendiri. Tidak akan diterima sholat tanpa wudu yang benar. Maka harus tahu tata caranya. Bagaimana syariat Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kita untuk itu. Dan perlu digarisbawahi, keutamaan wudu terlalu banyak. Wudu itu punya keutamaan tersendiri. Di antara keutamanya adalah hadits Bukhari Muslim yang kata Nabi SAW, siapapun yang berwudu dengan menyempurnakan wudu itu, maka akan berjatuhan bersama tetesan air terakhir dari tubuhnya seluruh dosa-dosanya. Kemudian riwayat yang lain juga Nabi SAW mengatakan, aku ingin bertemu dengan saudara-saudaraku. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami saudara-saudara anda. Kata Nabi SAW, bukan, kalian sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku yang akan datang nanti sepeninggalku. Ya kita-kita ini. Kata para sahabat, bagaimana anda mengenal mereka ya Rasulullah? Karena nanti kan ketemunya di mahsyar, tidak ketemu lagi di dunia. Kata Nabi SAW, mereka akan datang dalam kondisi seluruh anggota tubuh mereka yang tersentuh air wudhu mengeluarkan cahaya yang terang. Juga dalam hadis Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya setiap anggota tubuh muslim yang tersentuh air wudhu akan dipenuhi dengan perhiasan yang indah pada hari kiamat. Perhiasannya apa? Allahu a'lam. Allah lebih tahu. Tapi yang jelas kita dijanjikan seperti itu. Oleh karena itu teman-teman, kita harus menekankan tentang masalah wudu. Dimulai dengan poin pertama, niat dan baca basmalah. Jika seorang muslim akan berwudu, maka hendaklah ia niat dengan hatinya bahwasanya dia akan wudu untuk sholat dalam hati saja dan tidak ada lafaz khusus. Ya. Karena nawaitu wudu'a li rafil hadath dan seterusnya, seperti kalau sholat usolli fardha salatid duhur dan seterusnya. Ini adalah ijtihad sebagian ulama dalam mazhab Syafi'iyah. Itu pun mereka mengatakan niat-niat lafaz ini dengan lisan kalau seseorang ragu dalam hatinya untuk menyempurnakannya. Jadi bukan setiap saat dibaca sebenarnya. Sebagaimana kita di Indonesia, walaupun dia sudah yakin tetap diucapkan dengan lisan. Kalau mereka kembali kepada buku-buku induk Syafi'iyah tidak seperti itu. Itu hanya kalau ragu. Dia ragu, niat hatinya kurang, diikuti dengan lafaz lisan. Jadi tidak pernah kita temukan ada hadis Nabi SAW yang mengatakan kalau mau duhur baca usolli fardha salatid duhur, atau kalau mau wudu nawaitul wudu' li raf'il hadath dan seterusnya. Tapi memang dia dalam hati terlintas mau wudu saja. Pokoknya wudunya karena mau ibadah. Seperti itulah terlintas dalam hati kita. Lalu dimulai dengan bismillah. Dan ini boleh diucapkan walaupun dia wastafel, di shower, tempat mandi. Yang tidak boleh sebenarnya saya ajarkan itu di kloset saja. Ya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak sempurna wudhu seseorang kalau tidak menyebutkan nama Allah atau bismillah padanya. Hadis riwayat Ahmad dan dihasankan oleh Albani. Namun apabila ia lupa membaca basmalah, wudhunya tetap sah, tidak batal, tapi dia kekurangan keutamaan. Ya. Yang kedua, membasuh telapak tangan. Kemudian disunnahkan membasuh telapak tangan sebanyak 3 kali sebelum memulai wudhu sambil menyelat-nyelat jari jemari. Jadi ada sunnahnya juga. Jadi kalau mau wudhu kan telapak tangan 3 kali. Sebelum wudhu telapak tangan 3 kali, cuci tangan juga 3 kali. Itu termasuk sunnah untuk membersihkan dulu kuman-kuman, karena nanti tangan ini akan masukkan air ke mulut dan hidung. Maka cuci dulu tangan 3 kali, baru cuci tangan untuk wudhu yang 3 kali. Jadi kesannya 6 kali cuci tangan ya. Pada keterangan lain disebutkan bahwa membasuh telapak tangan ini di awal wudhu. Artinya ada yang mengatakan itu adalah pisah, ada yang mengatakan digabung. Sambil menyelat-nyelat jari-jari. Nah ini nyelat ini masukkan di antara jari-jari seperti ini. Ya. Supaya antara jari-jari ini semua kena air. Kemudian berkumur-kumur. Diambil dari Sunan Al-Baihaqi jilid 1 halaman 52 dengan sanad sahih. Yakni memutar-mutar air di dalam mulut. Jadi bukan cuma masuk buang. Masukkan ke dalam mulut maksimal air, kumur-kumur. Lempar ke kanan, bagian dalam pipi, ke kiri, ke atas, ke bawah. Bahkan sebagian ulama sunnah saking menekankan masalah pentingnya kumur-kumur agar semua dosa-dosa dari mulut jatuh, maka dia mengangkat dagunya ke atas untuk kumur-kumur maksimal, baru dia keluarkan. Di sini dikatakan setelah dia muter-muter air di mulutnya, baru dia mengeluarkannya. Berapa banyak muslimin ambil air sedikit cuma masuk mulutnya langsung dia ludahkan. Maka belum sempurna, karena seluruh rongga mulut dianjurkan untuk dikenakan itu. Sebagaimana hadits Baihaqi ini. Yang keempat, istinsyaq. Istinsyaq adalah menghirup air di hidung. Dihirup, bukan cuma dimasukkan di ujung hidung. Kemudian istinthar di sebelahnya, itu mengeluarkan dengan tangan kiri air tadi yang kita hirup dengan kuat, dikeluarkan juga dengan kuat. Yakni menghirup air ke hidung dengan nafasnya. Ya, seperti orang nafas, lalu mengeluarkannya kembali. Hiruplah air dari tangan kanan, lalu keluarkan dengan memegang hidung dengan tangan kiri. Menyatukan atau menggabungkan antara berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung dengan satu telapak tangan. Hadis ini muttafaqun alaih. Air itu diambil di satu cakupan telapak tangan kita, kemudian masukkan setengahnya ke mulut sambil kumur-kumur yang maksimal, sisanya hirup di hidung.
sambil tetap kumur-kumur, yang tangan kiri membuang dengan kuat air yang dari hidung, baru kemudian dibuang yang dari mulut. Jadi ini kayak satu rangkaian. Disunnahkan untuk istinsyak dengan kuat, menghirup air tadi dengan kuat, kecuali jika sedang berpuasa, karena dikhawatirkan air akan masuk ke perutnya. Nabi SAW bersabda, wabalik fistinsyaqi illa antakuna sa'ima, bersengatanlah atau lakukan dengan kuat, ambil air itu hirup. Ini juga teman-teman kalau lagi flu, hidungnya buntu, coba praktikin istinsyak ini. Banyak orang sudah praktikin, ternyata dimasukin air dengan kuat, dihirup, dibuang dengan kuat, subhanallah 2-3 kali sembuh. Ini buntu hidungnya hilang, ya. Kuasa Allah SWT. Bersengatanlah kata Nabi SAW, artinya lakukan dengan sangat kuat dalam istinsyak, kecuali jika kalian sedang puasa. Hadis riwayat Abu Daud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sunan Abi Daud atau Sahih Sunan Abi Daud nomor 629. Nomor 5, membasuh wajah. Wajah itu adalah awal tumbuhnya rambut sampai di bawah dagu, dan juga di tempat kuping, ya, sampai ke kuping, dari kuping kanan ke kuping kiri. Rambut yang ada di wajah dan kulit di bawahnya wajib dibasuh jika rambut itu tipis. Adapun jika rambut itu tebal, maka wajib dibasuh permukaan rambut saja. Jadi kayak jenggot ini, saya diselat-selati, ya. Kalaupun halus maka dibasuh semuanya, kalau tebal maka cukup bagian atasnya. Akan tetapi disunnahkan untuk menyelat-nyelati dengan jari jemari. Ini berdasarkan perbuatan Nabi SAW yang menyelat-nyelati jenggotnya ketika wudhu. Hadis riwayat Abu Daud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Irwaul Ghalil nomor 92. Irwaul Ghalil nama buku, ya. Yang keenam, membasuh kedua tangan. Kemudian membasuh kedua tangannya berikut kedua sikunya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, ini tadi Al-Ma'idah ayat 6, ya, salah satu potongannya, A'udzu billahi minasyaitonir wa aydikum ilal marafiq, dan basuhlah tanganmu sampai ke siku. Itu berarti air diambil dari telapak jari-jari tangan sampai ke siku. Di sini dikatakan bisa membasuh tentunya, atau dimulai dari siku hingga ujung-ujung jari. Siku dulu ditarik ke bawah, intinya batas minimalnya adalah siku. Jadi salah satunya bisa dari jari-jari ke siku atau siku ke ujung jari. Ini semua sama. Yang ketujuh, mengusap kepala dan kedua telinga, kemudian mengusap kepala dan kedua telinganya 1 kali. Ini dilakukan mulai dari depan kepala, lalu kedua tangannya diusapkan hingga sampai ke bagian belakang kepala atau tengkuk. Kemudian kembali lagi mengusap tangannya hingga bagian depan kepala. Riwayat Bukhari Muslim. Kemudian mengusap kedua telinganya dengan air yang tersisa di tangan bekas mengusap kepala. Jadi jangan air kepala itu pisah dengan kuping. Karena Nabi SAW menggabung 1 kali saja air tadi yang dibasahkan ke kepala itu, kembali ke belakang, ke depan lagi, langsung disambung ke kuping. Jadi gak usah ambil air khusus lagi. Diambil air di telapak tangan kita, pegang di awal tumbuh rambut, ditarik ke belakang sampai ke tengkuk kita, leher, ya. Kemudian ditarik lagi ke depan, kemudian baru masukkan jari telunjuk di dalam kuping, ditekan seperti kita tidak mau dengar suara apa-apa. Kemudian ibu jari mutar seperti mijet kuping kita dari belakang. Ini sunnah Nabi SAW. Yang kedelapan, mengusap kedua kaki, kemudian membasuh kedua kaki berikut kedua mata kaki berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam Al-Ma'idah ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Berarti mata kaki batas minimal, dianjurkan untuk melebihkannya. Mata kaki adalah tulang yang menonjol di bagian bawah betis. Kedua mata kaki wajib dibasuh bersamaan dengan membasuh kaki. Menggosok dan menyelat-nyelati jari kedua kakinya disebutkan dalam Sahih Sunan Tirmidzi nomor 37. Dengan jari kelingkingnya, boleh dengan tangan kanan atau tangan kirinya. Artinya pada saat bapak-bapak dan ibu sekalian cuci kakinya, maka dari mata kaki pastikan kena sampai ke seluruh bagian. Biasanya juga tumit, ya, kalau agak pecah-pecah itu harus diselati air diantaranya supaya masuk air, kena. Kemudian juga jari-jari tangan dimasukkan ke jari-jari kaki. Orang yang tangan atau kakinya terputus, maka ia wajib membasuh bagian anggota badan yang tersisa, yang termasuk wajib dibasuh. Apabila tangan dan kakinya seluruhnya terputus, maka ia hanya wajib membasuh ujungnya saja. Jadi ada orang, Masya Allah, Subhanallah, terputus tangan dan kakinya, maka ini diusap saja bagian yang bisa disentuh. Yang kesembilan, membaca doa. Setelah selesai wudhu, maka membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Terjemahnya, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah atau Tuhan yang berhak disembah atau diibadahi dengan benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertobat, dan jadikanlah pula aku termasuk orang-orang yang membersihkan diri. Hadis ini di nomor 15 HR, hadis riwayat Muslim.
Adapun lafaz Allah maj'alni minat tawwabin adalah diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Irwaul Ghalil nomor 96.